Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Asyarifah dengan NIM 2024-31022 dari Prodi Teknik Informatika kelas A. Di sini, saya ingin memaparkan hasil dari tugas 1 UAS Interaksi Manusia dan Komputer. Pada slide kali ini, terdapat sebuah gambar sketsa 2 dimensi yang diambil dari sisi atas. Lalu, pada slide kali ini juga terdapat sebuah gambar sketsa 2 dimensi, namun sketsa 2 dimensi kali ini diambil dari sisi datar. Pada slide selanjutnya, di sini kita akan mendeskripsi ruangan berdasarkan sketsa. Di sini juga terdapat sebuah gambar di mana terdapat sketsa 2 dimensi dari sebuah ruangan. Pada gambar sketsa 3 dimensi kali ini, terdapat meja dan kursi untuk 8 orang, komputer di atas meja, stop kontak di bawah meja, AC sentral di tengah atap, 4 lampu di tiap sudut, pintu di pojok ruangan, jendela di salah satu sisi ruangan, dan juga sebuah dispenser di pojok ruangan yang strategis. Lalu selanjutnya, pada slide kali ini, kita akan menganalisis tata letak ruangan. Di sini terdapat sebuah gambar 3 dimensi, di mana dapat kita lihat bahwasanya terdapat sebuah AC sentral yang terletak di tengah atap, dan juga 4 buah lampu yang terletak di sudut ruangan. Peletakan AC di tengah atap sendiri ini juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah agar distribusi dari udara dingin yang dihasilkan oleh AC tersebut dapat menyebar secara merata di seluruh ruangan. Lalu, peletakan 4 buah lampu pada sudut ruangan bertujuan agar distribusi dari keempat lampu tersebut mampu menyebar secara merata dan juga menyeluruh pada ruangan. Lalu selanjutnya pada slide kali ini, di sini saya juga akan menganalisis tata letak ruangan yang berupa catur daya di bawah meja. Di sini juga dapat kita lihat bahwasanya terdapat sebuah gambar 3 dimensi di mana terdapat sebuah catur daya di antara keempat meja tersebut yang terletak di bawahnya. Peletakan catur daya di bawah meja sendiri berfungsi untuk memudahkan dalam mengakses kabel dan juga mengurangi resiko tersandung oleh kabel yang menjuntai. Namun, di balik kelebihan dari peletakan catur daya di bawah meja sendiri juga terdapat beberapa resiko. Salah satunya adalah jika pada ruangan tersebut tidak memiliki ventilasi yang memadai, maka akan terjadi kenaikan suhu, sehingga salah satu komponen akan menjadi rusak dan akan terbakar. Lalu, pada slide selanjutnya, di sini saya juga masih menganalisis tata letak ruangan. Di sini kita akan menganalisis pintu dan jendela. Peletakan pintu di pojok ruangan bertujuan agar lebih efisien untuk diakses. Dan juga peletakan jendela pada salah satu sisi ruangan bertujuan agar dapat digunakan sebagai masuknya cahaya dari luar, seperti cahaya matahari dari jam 7 sampai jam 11 siang. Selanjutnya, di sini kita akan menganalisis tata letak dari sebuah dispenser. Peletakan dispenser di tengah pojok ruangan bertujuan agar mudah diakses dari seluruh penjuru arah. Baik, kita beralih kepada slide selanjutnya, di mana rekomendasi ruangan berdasarkan IMK. Tambahan ventilasi alami untuk sirkulasi udara yang segar. Dikarenakan pada ruangan dari sketsa sebelumnya, tidak terdapat ventilasi lain kecuali dari AC sentral yang terletak di tengah atap, maka sirkulasi udara pada ruangan tersebut
hanya sebatas di dalam ruangan saja, tidak dari luar ataupun tidak dari udara segar dari luar. Lalu, tata letak ergonomis dan efisien. Dengan tertatanya ruangan, maka akan membuat kita menjadi nyaman. Lalu, pencahayaan cukup dan tidak menyilaukan. Jika pencahayaan di dalam sebuah ruangan tersebut cukup, maka kita sebagai user atau pengguna akan merasa nyaman jika berinteraksi dengan komputer di dalam ruangan tersebut. Dan yang terakhir, lingkungan yang tenang. Dengan adanya lingkungan yang tenang dan tidak bising, itu akan membuat fokus kita menjadi tidak terpecah belah, sehingga kita akan selalu fokus dan juga merasa nyaman ketika berinteraksi dengan komputer. Lalu, pada slide kali ini dapat kita lihat bahwasannya terdapat sebuah gambar di mana gambar tersebut merupakan interface beranda dari suatu aplikasi. Lalu selanjutnya pada slide kali ini kita akan membahas interface beranda aplikasi dari slide sebelumnya. Nama aplikasi Nisa Look and Care. Fungsi dari aplikasi Nisa Look and Care adalah sebagai aplikasi belanja online untuk produk wanita. Lalu desain interface. Pengguna login terlebih dahulu. Apabila pengguna sudah login, maka mengklik tombol Get Start untuk masuk ke aplikasi. Lalu pada aspek visual, warnanya hangat dan ceria, serta tidak mencolok sehingga nyaman untuk dilihat. Lalu, tampilannya simple sehingga mudah untuk dipahami oleh para user atau pengguna. Lalu, desainnya mencerminkan keceriaan dan juga kehangatan. Lalu, kesesuaian dengan kaidah IMK. Desainnya mudah untuk digunakan dan juga konsistensi warna dan elemen mendukung untuk kenyamanan. Lalu, pada slide kali ini, terdapat sebuah gambar di mana gambar tersebut merupakan interface dari input data. Pada slide kali ini, di sini kita akan membahas interface input data pada slide sebelumnya. Pada interface input data terdapat beberapa fitur. Yang pertama, fitur input. Di sini kita dapat menginput kode, nama barang, harga, satuan, dan juga jenis. Lalu, pada interface input data juga terdapat sebuah pop-up otomatis yang berfungsi untuk menginfokan stok dari barang tersebut. Lalu, kesesuaian dengan IMK. Warna merah sebagai peringatan. Jadi, warna merah pada tulisan tersebut berfungsi untuk menginfokan di dalam pop-up apabila barang tersebut atau stok dari barang tersebut habis, sehingga kita sebagai owner atau admin harus membeli ulang untuk menyediakan stok. Lalu, layout yang terstruktur sehingga memudahkan user dalam mengisi data dan juga minimnya resiko kesalahan dalam menginput data. Lalu, pada slide kali ini terdapat sebuah gambar di mana gambar tersebut merupakan interface dari transaksi dan penjualan. Pada kali ini, kita akan membahas interface transaksi penjualan dari slide sebelumnya. Pada interface transaksi penjualan, terdapat komponen tampilan yang berupa data transaksi penjualan, nomor nata, tanggal, kode, nama barang, sisa stok, harga, dan juga jumlah beli. Lalu, terdapat juga daftar barang yang merupakan rangkuman dari transaksi. Mengenai aspek IMK, input dan output otomatis sehingga mengefisiensi kerja. Jadi dengan adanya input dan output otomatis itu sangat membantu bagi kita sebagai user untuk mengefisiensi dari kerja. Lalu warna dasar putih yang ditambah dengan kontras ringan yang berwarna orange membuat kenyamanan dalam membaca karena warnanya tidak bertabrakan. Lalu, desain minimalis untuk mempercepat pemahaman. Lalu,
Pada slide kali ini terdapat sebuah gambar di mana gambar tersebut merupakan interface transaksi penjualan. Pada slide kali ini, kita akan membahas mengenai interface laporan penjualan dari slide sebelumnya. Isi tampilan dari interface laporan penjualan adalah data laporan transaksi, pencarian berdasarkan tanggal ataupun nomor nota, dan grafik batang yang memudahkan kita mengetahui berapa jumlah transaksi yang berhasil, berapa jumlah transaksi yang gagal, dan juga berapa jumlah transaksi yang berhasil pada bulan ini. Lalu kita lihat dari penilaian IMK, terdapat tabel dan juga grafik yang membuat informasi visual mudah untuk dicerna, lalu tampilan informatif dan juga user-friendly, serta navigasi laporan yang mudah untuk diakses. Baik, pada slide yang terakhir, di sini kita akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu, desain antarmuka sudah mengikuti prinsip IMK seperti sederhana, informatif, dan juga efisien bagi pengguna. Lalu, warna dan elemen visual mendukung kenyamanan bagi pengguna. Dan yang terakhir, sistem otomatisasi meningkatkan produktivitas dan kemudahan bagi pengguna. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya saya memohon maaf. Terima kasih.